Presiden Turki itu, Pak, yang hari ini Recep, sebenarnya itu karena bahasa Turki aslinya itu bukan Recep, kalau diarabkan itu Rajab Tayyip Erdogan. Kalau bahasa Turki Recep, karena kalau Jim itu jadi C di sana. Erdogan itu presiden salah satu negara besar dan maju di Eropa, Turki. Erdogan itu pemimpin Islam yang ditakuti di dunia, Pak. Tapi Erdogan kalau Jumat datang duluan, Pak. Kalau Jumatnya jam 12, Erdogan jam 11 sudah di depan. Sudah di depan, Pak. Arya. Presiden benih. Raja benih. Nyamana cuma Abdul boleh. Jumat neng dibudit kok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril yang nomor 4. Ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di saat malam hari. Kalau malam hari seorang hamba itu banyak sujud kepada Allah dalam salat tahajud, maka Allah jadikan hidupnya mulia, hidupnya lebih mulia dan lebih bermartabat. Kalau sudah lebih bermartabat, insya Allah akan lebih mendapatkan nikmat yang lebih besar. Yang kelima, ya Rasulullah, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Yang nomor 5, ya Rasulullah Muhammad, seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin. 1, ya Rasulullah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, para imam dan takmir masjid yang dirahmati Allah semuanya, terkhusus kepada yang mewakili panitia Al-Ustadz Abdul Khalik MPD, kemudian Ustadz Sudianto sebagai takmir masjid, kemudian sahabat lama saya, teman orang tua saya lupa nama jenengan, Bapak Muhammad, saya tahunya beliau Pak Yus. Zaman saya masih kecil beliau ini sempat lagak dulu, Pak. Saya mohon maaf kepada seluruh panitia dan jamaah karena kehadiran saya terlambat, bukan karena diniatkan atau disengaja, karena memang kondisi yang macetnya krodit. Tadi mulai turun dari jembatan Landak sampai ke Simpang Seruni, padahal itu kurang lebih hanya 600-700 meter. Tapi karena macetnya luar biasa, kami tempuh dalam 1 jam. Hampir nggak bisa jalan, Ustadz. Tapi itulah kemudian timbul kesadaran dalam hati. Akal manusia tidak bisa mencapai apapun yang dikehendaki oleh Allah. Karena acap kali kita bisa memikirkan sesuatu dengan nalar dan logika, tapi pada saat waktu tertentu akal manusia tidak mungkin bisa mencapainya.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, panitia juga punya keinginan, tapi keinginan saya dan seluruh panitia tidak bisa berjalan kalau Allah tidak menghendaki segala sesuatu. Pun jika Allah menghendaki, cukuplah Allah mengatakan kalimat idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah tidak ada perkara sulit. Jika Allah menghendaki, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa memaksa Allah. Tetapi jika Allah menolak, siapa di antara hamba-hamba Allah yang bisa memaksa Allah untuk melakukannya? Maka sebagai bentuk rasa penghormatan saya kepada seluruh jamaah, insya Allah ceramah saya tidak lama, paling 5 menit saja. Kan waktu saya sudah habis di jalan, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tak mungkin kita bisa datang ke masjid yang mulia ini. Kalau bukan Allah yang melembutkan hati kita, tak mungkin para jamaah mau mendengarkan nasihat ini. Kalau bukan karena Allah yang berbaik kepada kita, tak mungkin kita bisa duduk bersama-sama. Sebab sehebat apapun rencana dan keinginan kita, tapi semuanya tergantung kepada keinginan dan kehendak Allah semata. Maka oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah, karena kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, sebagaimana yang diisyarahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam anutan kita di dalam bidang fikih, pernah menyampaikan ada 3 perkara yang dapat mengokohkan dan menguatkan akal manusia. Pertama, majlisnya para ulama. Yang kedua, majlisnya orang salih. Dan yang 3, meninggalkan perbuatan yang tidak manfaat. Yang pertama, malam ini kita duduk di antara para kiai, kita duduk di antara para ustadz, para guru-guru ngaji. Maka insya Allah majlis ini akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah mengatakan begitu. Dan di antara hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh merasa takut kepada Allah, hanyalah para ulama-ulama yang salih. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam ini menjadi salah satu sebab timbul rasa takut dan rasa malu kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, kita berkumpul bersama orang salih. Kenapa saya katakan kita berkumpul dengan orang salih? Kalau ibu dan bapak bukan orang salih, tak mungkin ibu dan bapak mau duduk di masjid yang mulia ini. Kalau jamaah bukan orang salih, tentu Anda tidak mau mendengarkan nasihat, walaupun nasihat ini kedengarannya sederhana. Kalau Anda bukan orang salih, tidak mungkin Anda duduk di antara orang-orang baik. Maka oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah, karena Allah memperkenankan kita duduk di antara orang salih. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah datangkan kesalihan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Napa? Oh enggak apa-apa. Nanti saya malah ketiduran coba. Masa ceramah dikasih bantal? Enggak sekalian gulingnya, Mas? Oh gini ya. Iya. Oh gitu ya. Oh nyaman kia. Tak ada minta bagela ini Ustaz. Saya mohon maaf karena memang Ustaz Abdul Khalik selama kurang lebih 1 bulan saya harus keliling Kalimantan Barat pagi, siang, sore, malam. Kadang dengan istri dan anak itu nyampe ke rumah selalu jam 2, jam 3 Pak. Dan ini masih belum selesai karena masih ada bulan Sya'ban. Dari awal Sya'ban hingga nanti awal Ramadan baru selesai. Kalau bicara capek, manusianya ya capek. Tapi kalau bicara tentang kewajiban kita bersama untuk menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, bukankah salah satu ciri utama orang beriman dan tidak mungkin rugi di akhirat? Yang nomor 3 adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan takwa. Dan insya Allah kita akan saling menasihati
dalam kesabaran di jalan Allah. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, yang dapat mengokohkan dan menambah akal serta kecerdasannya adalah meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Maka mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi bagian dari 3 perkara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Allah jadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah cerdaskan akal kita, Allah kuatkan hati kita, dan Allah jadikan waktu kita senantiasa bermanfaat. Amin. Malam ini untuk kesekian kalinya saya bertemu dengan jamaah di kampung apa ini? Parit apa ini? Parit Baru. Sekira setahun yang lalu saya pernah diundang sama Pak Misli. Ada Pak ya? Ada Pak Misli? Awak jauh-jauh Pak. Kula kebatir men sampean tadi. Markeun sampean banyak pesena Pak, ngiring kan. Ini jamaah luar biasa malam ini Pak. Kita yang duduk ini orang-orang baik, karena kita orang baik. Yang hadir juga insya Allah selain manusia banyak, karena di luar ada Hello Kitty, ada ikan paus, ada pesawat terbang juga hadir malam ini. Ini luar biasa jamaah kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Panitia menyiapkan tema apa ini? Tadi selancangan pole. Membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua di samping kita ini pernah muda. Maka beruntunglah orang-orang tua yang pernah muda. Tetapi anak muda belum tentu sampai tua. Betul? Kalau orang tua pernah muda Pak, yang muda-muda ini belum tentu tua. Apa sebetul betul. Hari kita mari betul. Hari kok bener tak acara amal betul, lapar tak mampu betul. Hari panitian pun cek tegen ke saya. Deteng romoro ibri aing kan Pak gelas Pak bener mari ya. Ngapunten Pak, saya guyon ini biar nggak terlalu ngantuk, benar sebenarnya ini. Anak-anak muda ini sebenarnya adalah harapan agama. Sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya dari kalangan tua Pak. Ada 300 lebih sahabat itu yang dikenal dengan Al-Abadillah. Yang 300 lebih itu bernama Abdullah. 200-nya dikenal. Dan yang paling masyhur 5 sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang rata-rata itu anak muda yang membantu perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud, dan ada Abdullah bin Zubair. 5 sahabat utama ini adalah sahabat-sahabat yang alim di bidangnya masing-masing. 5 sahabat ini menggambarkan ciri utama umat Islam. Satu bernama Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini dikenal faqih di dalam ilmu fikih. Setiap sahabat sepeninggal Nabi kalau mau bertanya hukum fikih, rujukannya pasti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid tabi'in namanya Nafi'. Nafi' punya murid namanya Imam Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Anas bin Malik punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saking alimnya sahabat Nabi, sahabat muda yang bernama Abdullah bin Umar, maka dikategorikan 3/4 ilmu itu ada di Abdullah bin Umar. Yang kedua sahabat Nabi yang muda bernama Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, putranya paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib,
Karena Abbas bin Abdul Muttalib itu adik kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas pernah didoakan secara khusus oleh Nabi, dipegang jidatnya oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sahabat Abdullah bin Abbas dipegang jidatnya oleh Nabi, ubun-ubunnya oleh Nabi, didoakan, ya Allah jadikan anak ini orang yang faqih, yang faham di dalam agama, dan jadikan anak muda ini sebagai orang yang alim di bidang takwilul Quran. Dan yang ternyata sahabat ini kelak di kemudian hari menjadi rujukan utama para sahabat-sahabat dan para tabi'in ketika bertanya tentang takwilul Quran. Yang ketiga, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau adalah putra panglima perang yang bernama Amr bin As, yang kelak ayahnya mampu menaklukkan Iskandariyah, Mesir dan sekitarnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As dikenal sebagai salah satu di antara sahabat yang menjadi rujukan di bidang ilmu periwayatan hadis. Walaupun tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, tetapi kelebihannya beliau dibandingkan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak hafalannya tetapi tidak mencatatnya, karena memang Abu Hurairah begitu sulit menuliskan hadis. Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin As, walaupun riwayatnya sedikit tetapi kuat karena banyak yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian ada sahabat yang muda lagi bernama Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan salah satu di antara sahabat Nabi yang banyak menuliskan beberapa perkara yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya adalah sahabat Abdullah bin Zubair, yang dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat cerdas pada masa itu. Maka hari ini bicara sebagai pemuda dulu. Nih, kan banyak remaja masjid nih. Ustadz Abdul Khalik dulu sempat remaja masjid. Saya juga sempat remaja masjid tahun 90. Sekarang masjid ini memang yang memimpin adalah orang sepuh. Tetapi untuk memakmurkan masjid bukan orang sepuhnya, tapi anak-anak muda yang harus menggerakkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah amaliyah dan ubudiyah di masjid. Kalau remajanya sudah tidak ada di masjid, nasihat sahabat Ali, kalau anak muda sudah tidak ada di masjid, 10 tahun masjid itu akan mendapatkan masalah besar. Kalau anak muda sudah tidak lagi mau belajar, kalau anak muda sudah tidak lagi mau menuntut ilmu, sungguh 10-20 tahun yang akan datang, masjid ini secara otomatis akan tutup walaupun pintunya terbuka. Kenapa? Karena tidak ada yang melanjutkan perjuangan. Maka mulai dari sekarang wahai pemuda, karena tema sentralnya yang diminta panitia ini, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda tergantung kepada dua perkara. Anak-anak muda, halo remaja masjid. Wah, sehat kayak. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan Anda pada pemuda ditentukan oleh dua perkara, dengan ilmu dan takwanya kepada Allah. Jika pemuda tidak memiliki dasar ilmu dan takwa kepada Allah, yakin di masa depan kalian tidak memiliki jati diri. Kalian tidak bisa memastikan hidup itu hanya dengan berfoya-foya. Kalian tidak bisa memastikan hidup itu hanya dengan berdiam diri. Islam ditentukan perjuangannya salah satunya oleh para pemuda-pemuda. Maka mari pemuda Parit Baru, kita bangun peradaban Islam, kita bangun peradaban umat, kita bangun peradaban bangsa, kita bangun peradaban dunia melalui remaja masjid yang ada di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah kalian termasuk pemuda-pemuda yang sedang dirindukan oleh bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Geluk-geluk. Hari aing pemipah aing kapir ya. Ini air apa ini? Satunya ini. Air jahe ya? Oh. Mohon izin ya. Bismillah. Ini sudah masuk apa? Sya'ban Ustaz ya? Belum ya? Sudah Sya'ban ya? Orang Madura itu tidak kenal bulan Sya'ban Pak. Yang kenal bulan Rebe. Ya Jawa ini pun sami mawon Pak. Nek cari Jawa apa Pak? Bulan Sya'ban ini? Katanya orang Jawa bulan apa ini? Kenapa? Bulan Ruah. Ruah nggih? Wala waduh. Kenau bebe. Ruah Rebe. Saya pernah ditanya, Ustaz, itu di orang Madura itu ada bulan Rebe. Padahal itu Sya'ban. Itu maksudnya apa Ustaz? Lah saya kurang paham sih, Bro. Tapi mungkin kalau menggunakan teori induksi, teori mencocok-cocokkan yang disebut dengan teori cocokologi itu mungkin terambil dari kata robba, atau ketika para ustadz mendoakan sedekah dengan kata robba. Nah, maka orang Madura ketika bulan Sya'ban itu senang arebe. Milana orang Madura pan masuk bulan Rebe selalu cerita ke anak saya nggak nak hari para bulan pasah pebenya Arab be. Rebe itu arti lain dari sedekah. Saya tanya dulu sama yang Madura nih kalau Bu. Bu, paham jak Madura sampean? Paham nggih? Napa beda orang Arab panik teti miskin Bu? Beda orang Arab leku miskin Bu? Tadi cerita orang Arab leku pah miskin Pak. Pak, apa gara-gara sedekah orang kampung sini jadi miskin? Belum pernah ada ceritanya. Tiba-tiba besok di pengumuman, iya ke aro Pak Misli situ miskin ke. Ara Pak arbedo iku. Enggak ada ceritanya Pak. Sebab nasihat Nabi, mana qasad sadaqatum min malin bal yazdad. Tidak mungkin hartamu itu dikurangi gara-gara sedekahmu. Malah justru Allah tambah. Tanya sama Ustadz Sudaryo ini. Dulu satu pesantren kita Ustadz ya. Iya. Tuan saya apa sampean? Tuan saya ya? Oh iya kan? Saya apotek adik jenggu saya. Adik cerita apa nih Pak? Memang beliau adik kelas paling satu kelas di bawah saya dulu ya. Satu kelas ya. Tidak ada ceritanya orang miskin itu gara-gara sedekah. Gak ada Pak. Maka sedekah ibu malam ini yang dibawa ke masjid berupa uang, berupa makanan, insya Allah pahalanya untuk ibu. Kalau diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat ataupun yang masih sehat, insya Allah Allah berikan pahala untuk orang tua kita. Siarebe untuk emak ben embu, siarebe untuk mbak ben juju, ben bengetua atau bengesepo, setuju dapat dengan oleh. Li sampean siarebe pada oleh. Tak kira ke orang rezekinya sampean margana sedekah. Maka malam ini untuk para sedulur sedanten ingkang kula mulyaken, hadir nggih? Monggo. Kula kali panjenengan niku Pak. Kula sareng panjenengan sedaja, saya dengan Anda ini. Ini hidup malam ini nih Pak. Malam ini hidup. Besok pagi nggak tahu Pak. Tiba-tiba besok pagi pengumuman di masjid apa ini Ustaz? Ustaz, masjid apa ini? Masjid apa ini? Babus Sofa. Boknya mana pintu Masjidil Haram ya. Masya Allah. Babus Sofa. Tiba-tiba besok pagi yang sedang sehat malam ini nih, tiba-tiba besok pagi di Masjid Babus Sofa ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Muhammad,
Misalah. Atau mentak ngerti Pak Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Yus misalnya. Kan pada tak tahu Pak. Sama-sama nggak ada yang tahu. Atau tiba-tiba Ustadz Sudaryo, pada tak tahu Pak. Semuanya rahasia Allah. Maka silakan buka di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya dan kitab Mustadraknya Imam Hakim dan kemudian kitab Mu'jamnya Imam Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang diceritakan kepada sahabat Sahal bin Sa'ad. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril alaihi salatu wassalam wa qala li. Suatu masa Jibril datang kepadaku dan menyampaikan begini. Ya Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah dengan sesuka Anda. Tetapi ingat ya Rasulullah, Anda pasti menemukan kematian. Sebenarnya nasihat ini tidak mungkin untuk Nabi. Karena tidak mungkin seorang Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lalai dari perkara ini. Sesungguhnya nasihat ini untuk kita. Nasihat ini untuk jamaah Masjid Babus Safa. Dan untuk saya. Apa nasihat Jibril? Isma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Kalau mau begini beginilah, kalau mau begitu begitulah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Engkau pasti menemukan kematian. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semuanya mesti mati. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa saja yang ingin engkau cintai. Yang ingin cinta jabatan, silakan. Yang ingin cinta harta, monggo. Yang mau cinta istri, monggo. Yang mau cinta apapun yang ada hari ini, silakan, gak dilarang. Tapi ingat, kita pasti akan berpisah dengannya. Anak yang paling kita cintai berpisah. Jangankan meninggal, kelak ketika menikah meninggalkan ayah dan ibu di rumah. Yang anak putri dibawa sama suami. Kadang suaminya ikut ke rumah istri. Kita mesti berpisah. Tidak ada yang abadi di dunia ini ya Muhammad. Sekuat apapun rasa cintamu kepada sesama, engkau mesti berpisah dengannya. Coba, ibu, oh bu, sampian cinta ke laki sampian bu, onghuan roh, tak PHP nah kan? Yalah tanya ke laki nah, oh pak, cinta sama istri tidak? Cinta enggak? Berapa persen cinta suami pada istri? Tinggal 10. 90% yang kededim aja. Enggak boleh Pak, mencintai manusia itu sekedarnya saja Pak. Enggak usah full-fullan kata Nabi. Silakan lihat nanti dalam Sunan Tirmidzi. Kebencianmu jangan berlebihan. Sebab besok kamu akan mencintainya. Cintamu juga jangan terlalu berlebihan. Besok kamu akan membencinya. Biasa-biasa saja kata Nabi. Tapi ketika engkau mencintai Allah dan Rasulnya, cintai dengan kesungguhan hatimu, melebihi cintamu kepada istri dan anakmu, melebihi rasa cintamu kepada hartamu dan segalanya yang engkau miliki. Nah hari ini kita bertanya, kalau sudah bicara bab cinta, kita butuh bukti Pak. Bukti seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti akan menunjukkan itu. Kalau orang mencintai Allah, dia pasti patuh dan taat kepada Allah.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalamnya Allah, kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah, salat kita. Salat di sini berapa menit, Pak? Salat kita berapa menit? Berapa menit salat kita? Paling lama berapa menit salat kita? 5 menit. 10 menit sama zikir. Ditambah doa minta kaya, ya 5 menit. 15 menit. Paling lama kita duduk di masjid 15 menit. Tapi duduk di warung kopi berapa jam? Bukan 2 jam, tak lemon sampian. Duduk di warung kopi tak balik-balik gitu nih, Pak. Lah sekarang pertanyaan serius, Pak. Lah sebentar-sebentar minta tolong marang Gusti Allah. Sebentar-sebentar minta tolong ke Gusti Allah. Sekejap minta tolong ke Allah. Tapi ketika kamu sehat kemana? Tapi kenapa ketika engkau sedih dan sakit engkau datang kepada Allah? Maka kata Nabi, cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat kau pasti berpisah dengannya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'tah fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Yang mau sholat monggo sholat, yang enggak mau monggo. Allah enggak keberatan. Kalau kita enggak sholat, bagi Allah enggak masalah. Apakah Allah merasa keberatan karena kita tidak sholat? Enggak. Apakah Allah merasa rugi karena kita tidak sujud kepada Allah? Enggak. Dan apakah lantas derajat Allah naik gara-gara sujud kita? Enggak. Setelah itu apakah derajat Allah turun karena kita tidak menyembah Allah? Enggak. Bagi Allah tidak persoalan. Yang menjadi persoalan itu kita. Sesulit apapun keadaan kita, hidup kita ditentukan oleh sholat kita. Rezeki kita baik buruk ditentukan sholat kita. Mati kita ditentukan sholat kita. Di akhirat lebih-lebih ditentukan oleh sholat kita. Sholat kita baik, berarti hubungan kita dengan Allah baik. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka hidup kita baik. Tapi jangan berharap Allah memperbaiki hidup kita kalau hubungan kita dengan Allah itu buruk. Maka hati-hati, Pak. Salat kita kan tidak banyak, 5 waktu, 5 menit. Ditambah dengan salat sunat rawatib sebelum dan setelah salat fardu. Ditambah dengan tahajud kalau mau dan sempat, ditambah dengan salat sunat yang lain. Tapi kita seakan-akan begitu sulit dan begitu berat untuk salat. Jangan pekerjaan yang banyak menjadi alasan bagi kita untuk tidak sujud kepada Allah. Yang ngerasa jadi guru, jangan karena terlalu banyak tugas dari kementerian. Tahu saya, kok tahu Ustaz? Banyak teman-teman guru yang ngeluh sama saya. Gara-gara jadi tim sukses misalnya. Karena ini masa tenang, tidak boleh kampanye, Pak. Saya pun memang tidak pernah kampanye untuk satu orang, tidak. Saya ditanya dengan teman, Pak Kiai kemana? 01, 02, 03. Enggak, saya 00. Letak repot. Udah gitu aja, Pak. Jangan karena alasan duniawi menyebabkan kita ini kemudian jauh dari Allah. Jangan karena jadi nelayan sibuk di sungai mancing udang galah banyak dinare. Arya mau sampan ria. Mat kayak ngai mat beujeung mat. Kayak ngai mat. Mun mangkat kol 5 mat kol 4 beujeung gelu mat. Laporan ke Allah, Allah saya mau mancing selepas ini ya Allah, tolong berikan rezeki udang galah. Mun emat mancing lo berapa jang sepu benih cuma udang galah saya keluar maki bayan keluar mat. Hati-hati mak. Laporan dimin ke Allah, lapor dulu tak Pak. Yang punya dunia siapa? Gusti Allah. Yang punya hidup kita Gusti Allah.
Yang punya hidup mati kita Allah. Laporan dulu sama Allah. Yang kerja sawit laporan sama Allah. Ya Allah, sawit ini murah ya Allah. Sawit cuma 2.200 ya Allah. Kolek sampai poton ya Allah. Bi margana sawit, pas tambah tak bejeng boleh. Presiden Turki itu Pak, yang hari ini Recep, sebenarnya itu karena bahasa Turki aslinya itu bukan Recep, kalau diarabkan itu Rajab Tayyip Erdogan. Kalau bahasa Turki Recep, karena kalau Jim itu jadi C di sana. Erdogan itu presiden salah satu negara besar dan maju di Eropa, Turki. Erdogan itu pemimpin Islam yang ditakuti di dunia Pak. Tapi Erdogan kalau Jumat datang duluan Pak. Kalau Jumatnya jam 12, Erdogan jam 11 sudah di depan. Sudah di depan Pak. Arya Presiden benih, Raja benih, nyaman cuma Abdul boleh. Jumat ceneng dibudit kok. Kini ngidul. Kini ngidin. Loh, cek repot kah? Ngapunten Pak nggih, ngapunten nggih kula pakai bahasa Madura mawon. Sebentar Pak, nanti tak campur nih kula. Aduh lah kah. Mek nang dibudi dul. Je Imam Ustadzul Khaliq abid cuai. Dia tengah bilang gitu. Jangan datang enggak ada oleh onta dul. Tina. Lo beronta sape. Lo bersape oleh embek. Lo berembek bebek. Lo berbebek telur. Sedih budi telur cek-cek. Tale itu lagi dul. Kaki datang orang assalamualaikum. Iya Allah baik gitu. Iya memang Allah baik dul. Cuma takut sampai malaikat rengkirin ke kaki dul. Lo hari maksudnya ada meriah. Jaga salatmu berarti jaga hubunganmu dengan Allah. Kalau hubunganmu dengan Allah sudah dijaga, Allah akan menjagamu. Soal pekerjaan biasa, rezeki mengalir. Karena banyak orang kerjaannya hebat tapi rezekinya sedikit. Contoh, banyak orang-orang kaya yang hartanya miliaran tapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Penyakitnya banyak. Ada orang biasa, rezekinya sedikit tapi sehat, walaupun yang dimakan hanya lampedeng. Kok bisa? Karena Allah yang menjamin, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, siapapun itu mau laki mau perempuan, ibu-ibu yang ada di Parit Baru, bapak-bapak para jamaah yang ada di Parit Baru, menjaga salatnya, jaga amalnya, jaga ibadahnya, dan jaga hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, jaga akhlak dengan tetangga, Allah jadikan hidupnya hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Sehat badannya, sehat pikirannya, jauh dari musibah, walaupun hartanya sedikit tapi bisa dinikmati, jauh dari kata susah, selalu dekat kepada Allah, hatinya gembira, melihat hidup tidak pernah gelisah, tidak pernah cemas, tidak pernah was-was, apalagi takut, karena dia sudah berkata dalam hatinya, natawakkalu 'ala Allah, kami hanya berpegangan dalam tawakal kami kepada Allah, mau banyak mau sedikit, yang penting rezekinya mengalir dan barokah. Harta banyak tapi kalau tidak barokah, anak jadi penyakit, istri jadi masalah, rumah tangga menjadi persoalan, kadangkala dengan tetangga musuhan. Kenapa? Karena hatimu sakit. Kalau hati sakit tidak bisa dibawa ke dokter. Karena dokternya juga bingung. Kenapa bingung? Karena dokternya juga sedang sakit hati. Maka datanglah berobat kepada Allah. Caranya dengan sujud kepada Allah. Aqimis salata li dzikri, kata Allah. Tegakkan salatmu, dirikanlah salatmu untuk mengingatku, kata Allah. Karena apa? Di ayat yang berbeda, wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah, sora bajang tak lemah bajang. Suruh salat enggak mau salat, suruh sujud enggak mau sujud. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari perintahku, enggak mau salat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh bagi darinya kehidupan yang sulit, sempit. Oh, di posang meloloh, PC banyak tapi tak tenang, pikiran selalu gelisah, takut todi. Para tedungah tanangnya tas cetak, aduh, derem meleku itu. Mapa derem meleku, mak. Karena leku belum tentu odi, mak. Cuk mikir leku, mak. Mikir saya cobi malaikat dul. Le malaikat kuatannya ke Abdul, dul. Mereka jeng dul, enggak. Tak kira dul. Malaikat tidak mungkin tanya, sudah sholat belum? Belum malaikat. Kalau belum sholat, sholat dulu, nanti baru saya cabut nyawanya. Enggak. Malaikat tidak bertanya berapa umurmu, 70 malaikat. Oh, udah banyak, saya ambil. Enggak. Kak Tuan Muhammad, kenapa umur sampean Kak Tuan? Sebitak lemah. Obok lele berdu tahun Kak Tuan. Lah kan enggak nanya, Pak. Wong malaikat itu enggak nanya, Haji Muhammad berapa umur Anda? 65 malaikat. Oh, itu kelewatan 2 tahun. Nabi 63. Enggak. Kita ini harus takut, jangan-jangan ketika tidur sebelum bangun pagi ternyata bangunnya sudah di alam kubur. Enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada jaminan ini. Bagi Allah bukan perkara sulit, gampang bagi Allah. Maka apa kata Allah? Kalau enggak mau salat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya sulit, kehidupannya sempit, cemas, was-was, gelisah, takut, dihinggapi penyakit, dan enggak pernah bahagia dalam hidupnya. Yang paling berat kata Allah, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang paling berat nanti mereka dikumpulkan, kami kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan mata yang buta. Ceramahnya Ustadz kok ngegas malam ini? Isya jen lapar jen nabit. Minta ngegas ya saya. Ini tabu lapar pakai gigi pasti boleh. Tambah celepor ya. Aduh, jareng berit baru pah ngobur ngi je benyan Pak. Pegelakin hantahan be hula pana Pak. Minta ngobu bebek heuy Pak. Mi pah ngobu rengi Pak. Allahu Akbar. Sampai panas menikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin ki irep Pak. Macam pecuat terus bi rengin. Sudah berapa menit ceramah saya ini? Jangan lama-lama, kasihan jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan banyak ring meturat engki. Biasanya saya ceramah kan suka milih bahasa Pak. Kadang saya bahasa Indonesia, kadang saya bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Padang, kadang bahasa Madura. Lah kalau bahasa Madura itu karena mbah saya itu ya orang Madura, Haji Muhammad ini tahu. Abah umi saya orang Madura, walaupun masih ada sedikit aroma-aroma Jawanya dari nenek itu. Nah, saya berbahasa Sunda karena istri saya orang Sunda dan sering ngajinya di Jawa Barat. Dari kecil saya ngaji di Jawa Barat, Pak. Kemudian biasanya saya pakai bahasa Padang. Kenapa? Om saya nikah sama orang Padang. Dan untungnya kalau bahasa Padang itu kalau makan 50%, Pak. Asal masuk ke orang Padang, wah langsung bahasa Padang saya. Baliknya 50%. Jadi ontong dulu Pak, ring Padang saya rogi. Karena bagi saya bahasa Madura itu unik, Pak. Kenapa unik? Karena orang Madura itu kadang-kadang menjadi lucu karena lugu, Pak. Saking lugunya Madura dan orang Madura kemudian jadi lucu. Pernah beda orang Madura ke Jakarta. Ada cerita orang Madura ke lu. Ada orang Madura ke Jakarta, Pak. Banyak duit dia. Lagi musim apa dulu yang diputar itu CD ya? CD player itu. Pandopa ke Jakarta Pak langsung beli CD. Cengken tak tahu nyaman nah. Langsung itu tuh. Ini berapa? Yang mana Pak? Yang ini, Dek. Oh, CD. Iya CD. Berapa, Dek?
Wajan ring Jakarta, katanya orang Jakarta pakai bahasa Jakarta goceng. Goceng beh. Aduh. Goceng berapa ya? Mau nanya gengsi, Pak. Orang Madura kan kadang-kadang gengsinya tinggi juga ya. Mau nanya berapa goceng malu. Mutar dia, ketemu lagi. Di warung yang sebelah. Ini berapa, Dek? Yang Sidi ini. Goceng beh. Aduh, Pak goceng poler ya. Areta beremar ya kok. Apo tersepasar pada kaki goceng. Akhirnya nemu akal ring Madura. Ini tadi berapa, Dek? Saya tadi kesini pertama saya nanya ini berapa tadi? Itu goceng, Pak. Oh, goceng. Kalau memang ini goceng, bagaimana kalau saya tawar nang ning nong? Tokercot saya jual. Apa nang ning nong be? Nah, itulah kamu. Kamu itu kurang keren. Goceng itu berapa? Goceng itu 5.000 be. Oh, leme bu goceng sih ya. Jadi saya tawar nang ning nong saja. Nang ning nong berapa? Nang ning nong itu 3.000 deh. Akhirnya saya jual. Ya udah kalau gitu be, saya nang ning nong saja iko. Saya ikut nang ning nong ya iko. Lah ini artinya orang Madura lugu jadi lucu. Orang Madura itu biarpun nggak pinter tapi cerdas, akalnya banyak. Orang Madura itu kalau dilembutin tambah lembut, Pak. Orang Madura pelembut tambah lembut. Lawan bicaranya lembut, orang Madura lebih lembut. Kalau yang diajak salaman nunduk, dianya lebih nunduk. Orang yang salaman duduk, dia pang-napang, Pak. Saking lembut tuh, Pak. Suatu hari hiburan dulu, Pak, biar gak ngantuk sampean ini. Duk marah apa kan? Macam tambah apa? Allah. Oh, berarti Solo Abid rengen nih, Pak. Ada orang Madura naik pesawat. Mau berangkat haji. Orang Madura naik haji, tahu-tahu karena bagian sama pramugari yang penerbangan Garuda, yang dari Jakarta Jeddah, silakan naik di pintu 5. Wow, lemangkat kader yang turun. Nemu kursi pilot. Pai ketujuin. Tapi datang pramugari, tak lama datang pramugari. Wah, ini siapa ini? Pak, kenapa Bapak duduk di sini? Waduh. Saya ini kan berangkat duluan, Dek. Jadi siapa yang naik duluan dia yang dapat kursi paling depan. Mohon maaf Bapak, ini kursinya pilot. Bapak kursinya di belakang. Waduh, yang namanya orang naik duluan dia yang dapat duluan kursinya, Dek. Bukan begitu, Pak. Kalau Bapak maksain duduk di depan, ini kursinya pilot. Pilot itu apa? Pilot itu yang bawa pesawat, yang nerbangin. Oh, sopir, Dek. Jok lagi kebele pilot kok jadi sopir. Nah, jadi mohon maaf, Pak. Kalau Bapak masih maksa duduk di sini, pesawat ini tidak berangkat ke Mekah, Pak. Oh iya, saya mundur pun masih salah kursi. Seharusnya duduk di 5F, dia duduk di A. Duduk di depan, ditanya sama orang, Pak, nomor Bapak berapa? Kan enggak bisa baca, Pak. Dikeluarin, nih, ini punya saya. Oh, mohon maaf, Pak, nomor Bapak itu F5 di belakang, Pak. Wah, ya sama saja, Dek. Di belakang kursi ya di sini kursi. Kan di sini duduk, adik juga di belakang duduk. Jangan pada toju ke belakang, atau karena margana korseh kalah air situng. Nggak bisa dipindahin, Pak. Ngengkel dia, Pak. Ngotot. Akhirnya pilot pengumuman, saudara-saudara yang terhormat, para calon penumpang pesawat Garuda penerbangan Jakarta Jeddah. Kami para kru pesawat meminta bantuan, mungkin ada di antara saudara yang bisa berbahasa Madura. Ada yang mahasiswa pemuda. Oh, saya Pak pilot itu. Ngarah dari Parit Baru bola. Saya Pak. Oh iya. Ada apa Pak pilot? Begini, Dek. Kami menemukan kendala karena ada salah satu penumpang yang mau terbang ke Mekah itu, ke Jeddah, itu kebetulan orang Madura. Terus dari tadi itu ribut masalah kursi.
Apakah kira-kira Anda siap membantu? Oh gampang, gampang urusan saya Pak. Wah yen tarik ada, datengin sama anak muda. Pak tanya Ki Cak Madura, ku amma ke nih teh. Ditanya pakai bahasa Madura, mau kemana teh? Mekah, Mekah nak, Mekah. Oh, kalau ke Mekah kursinya bukan ini. Loh masa nak? Iya bukan ini. Kursinya di F5 di belakang. Loh masa? Iya kalau sampean mau ke Mekah bukan di depan, ini sampai Australia. Ya enggak bisa nak. Kalau nanti saya berangkat ke Australia saya enggak haji. Makanya sampean silakan ke belakang. Karena di belakang itu kursi khusus ke Mekah. Kalau di sini nyampenya Australia. Oh akhirnya pindah ke belakang. Artinya apa Pak? Orang Madura nggak bisa dikerasin. Kalau dikerasin tambah keras. Bisa ngalahkan orang Madura cuma satu kuncinya kalen. Maka banyak ring Madura cuma kalen. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini biar gak ngantuk saja sampean Pak. Nggak usah lama-lama Pak. Sing penting paham. Jadi sekarang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril yang nomor 4. Ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di saat malam hari. Kalau malam hari seorang hamba itu banyak sujud kepada Allah dalam salat tahajud, maka Allah jadikan hidupnya mulia, hidupnya lebih mulia dan lebih bermartabat. Kalau sudah lebih bermartabat, insya Allah akan lebih mendapatkan nikmat yang lebih besar. Yang kelima ya Rasulullah, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Yang nomor 5 ya Rasulullah Muhammad, seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin satu ya Rasulullah Muhammad, ketika apa? Dia tidak terlalu bergantung kepada sesama manusia. Kalau mengharap kepada manusia, pasti sering menemukan kecewa. Kalau sering terlalu berharap kepada sesama makhluk, insya Allah kekecewaan akan segera datang. Tetapi ketika harapannya hanya dikaitkan dan dipautkan kepada Allah, segenap doa dan munajat serta permohonannya hanya dikaitkan kepada Allah, sementara manusia hanya sebab dan wasilah, maka insya Allah Allah jadikan hidupnya lebih baik. Allah jauhkan kepada hal-hal yang buruk, Allah dekatkan kepada kenikmatan, dan Allah dekatkan kepada kebahagiaan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia semuanya, janganlah engkau terlalu bergantung kepada makhluk, janganlah engkau terlalu bergantung kepada sesama manusianya. Gaji yang kita dapat hari ini tidak bisa membuat kita cukup. Sebab yang mencukupkan rezeki kita bukan gaji kita, tetapi semata-mata Allah lah yang mencukupkan. Karena gaji dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 26 kadang sudah habis. Kemudian tanggal 27 kemudian timbul kecemasan. Padahal walaupun sedikit tapi di dalamnya ada nilai-nilai barokah. Maka insya Allah barokah itulah yang akan mencukupkan. Dimulai dari apa? Dimulai dari sujudmu kepada Allah. Maka ketika sujudmu tidak dikurangi, maka nikmat hidupmu tidak akan pernah Allah kurangi, malah Allah tambahkan. Maka saya berharap kepada para jamaah, ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, berarti kurang lebih sebulan ke depan kita semuanya akan menemukan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah turunkan barakah di bulan Rajab dan Sya'bannya, dan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita ditinggalkan Ramadan, dan hari ini harus bertemu kembali. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 6 bulan setelah ditinggalkan Ramadan semuanya bersedih dan menangis. Kenapa bersedih dan menangis? Karena bukankah Ramadan adalah bulan ampunan, di mana setiap doa tidak pernah Allah tolak, di mana setiap permohonan pasti Allah ijabah, di mana setiap keinginan pasti tidak akan Allah abaikan. Maka ketika memasuki Ramadan sebulan lagi ini, kita persiapkan diri. Jika Rajab bulan memperbaiki amal,
Maka Sya'ban adalah bulan memperbaiki hati, sementara Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki ruh kita semuanya. Sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Semoga salat kita, rukuk kita, sujud kita, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah jangankan hanya harta duniawi yang kecil ini, maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, jangankan cuma harta dan urusan materi yang kecil ini, jika sujudmu sudah baik, maka gunung itu niscaya akan datang kepadamu, apalagi cuma harta yang sekecil ini. Maka oleh karenanya para jamaah, karena ini sebentar lagi kita mau masuk Ramadan, ibu, bu, oh bu, persiapan puasa apa ibu? Persiapan puasa apa? Aik kaleng Ustaz, pagi kue kering, apa lagi? Baju dah 3 losen dah Ustaz. Bu, hati-hati ya, hati-hati. Jangan hanya karena persoalan itu kemudian yang dihitung bukan puasanya, tapi dari sekarang yang dihitung malah lebarannya. Berarti kalau puasa kurang 30 hari, lebaran korang sebitek areh. Saya ingat hati-hati bu, jaga bajeng aku leban sampian, jaga tarawih nah. Saya ingat jaga tarawih nah. Ini solat kita ngambil berapa Ustaz Abdul Halik? 23 rakaat ya tarawihnya. Yang 8, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. 8 yang penting sempurna tumakninahnya ya, dengan bacaan-bacaan yang tertil ya. Jadi kalau saya ini Pak, kalau di Pontianak jadi imam susah dapat tempat, karena saya dianggap oleh ibu-ibu itu imam yang agak lama sholatnya. Siapa yang imam malam nih? Ustadz Zen. Sakit gitu kata dia. Apa pula bisa jam 10 jejak balik gitu. Yang cocok itu siapa? Ustadz Sudaryo. Iya bagus gitu ya. Sholatnya bisa disetel kata dia. Macam mana pula bisa disetel? Aman dengan beliau tuh, tinggal colek aja Ustaz, agak cepat sikit lah. Tak usah pakai rem kata dia. Legas semua kata dia. Asal saya jadi imam, tanyalah dengan murid-murid saya. Bah, abah jangan imam, pula. Oh, ibu-ibu mana semua? Asal abah takbir, Allahu Akbar. Colek. Balik. Nah, ulak balik. Ustaz Jenny lama dia. Emang laga orangnya tuh kata dia. Allahu Akbar. Apa hubungannya sholat tumakninah dengan laga coba? Emang saya kalau sholat tarawih sengaja bu cuma tanggal 1 sampai tanggal 29. Di satu masjid itu, di satu musola itu saya sholat imam pertama sudah kurang lebih 18 tahun. Tidak berubah saya, tiap tanggal 1. Di masjid itu. 29 ya di masjid itu juga. Sudah kurang lebih 18 tahun. Di pertengahan saya sholat dengan istri di rumah dengan anak-anak. Saya kalau sholat di luar protes semua. Memang saya sengaja Ustaz tengok belakang siapa nih. Wah banyak mak-mak nih. Ini sakit agak pisau kan saya. Asal saya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atulit kecangin mulai kok. Hari bere tak ode lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nunggu sholat
Aduh hari sholat apa lo ya. Cari si walad doli ini tegar 3 menit iku. Maka besok-besok Ustadz Sudaryo kecepatan sholatnya tinggal disetel. Tergantung hari keberapa. Kalau hari pertama sama hari ke-6 ke-7 aman. Yang tak aman mulai masuk selekoran. Kok enggak aman Ustadz? Aduh, geng kayak hari hataman terusan dia. Kebala ke Ustadz Daryo ya, agak setelok. Akhir Ustadz Sudaryo terprovokasi oleh jamaah, salatnya seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya antara ruku dengan sujud begulung-gulung. Jamaah masih sujud, yang di atas sudah waladhdallin. Salat 23 rakaat tarawih dengan witir selesai 4 menit 70 detik. Macam mana Ustaz bisa salat macam itu? Ini jalan pintas menuju surga. Biar cepat sholatnya diterima oleh Allah. Makanya mulai besok para ustadz muda, kalau sampean mau ngetes, boleh dites di sini tanggal kedua. Artinya kita pati kenyang goreng. Tapi saya nggak mulai tanggal 30, tanggal 3 ke atas sudah tak ada jamaah. Ngale ada mak mega mall kapi. Tuh istri saya itu. Sholatnya jangan di mall lagi ya. Aduh mun bini Pontianak penter manggen Pak. Supaya ada emak mat. Ini kan tuh kiai. Kan ngater nih bini kuat. Dan mamat. Cepon nih bini apa jangan ka masjid paling teki nang Pontianak. Mujahidin mat bon nih kiai cuma du lantai kisah. Ini mamat jalan ayah nih kiai. Apanya mana? Mega Mall. Mik berdemat lantai 4 itu kiai. Wah berarti semakin tinggi masjid semakin dekat sama Allah. Ma'adalil kakek mat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini kelihatan ngantuk sudah ini. Udah ngantuk Pak? Mbak marah apa Pak? Coba kebele ngantuk Ustaz seneng gula Pak. Biasanya ceramah gitu Ustaz Abdul Khalik senapa menit? 1 jam. Berarti kurang semenit cong. Pas kurang semenit kan? Engkau jetak wali kan tahu kok. Jadi gini Pak Bu, jaga ibadah kita ya. Jaga salat kita, jaga sujud kita, jaga puasa kita, dan jangan lupa jaga akhlak kita kepada sesama makhluk. Kalau ada saudaramu membutuhkan pertolongan, tolonglah dia. Kalau tetanggamu membutuhkan tenagamu, bantulah dia. Sebab pesan Nabi, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong hambanya yang lain. Pertolongan itu sederhana, yang penting datang dan lahir dari hati yang ikhlas. Sekecil apapun pertolongan, termasuklah panitia malam ini. Sebenarnya panitia sedang menolong kita semuanya. Maka terima kasih untuk panitia, karena sudah menolong kita lebih dekat kepada Allah dan faham akan ilmu Allah. Untuk yang punya sound, ini siapa yang punya sound? Yang punya sound yang baju merah ya? Punya siapa? Pak Sarif. Niki bayar napa gratis Pak? Bayar napa gratis? Udah macam cia jawabannya kayak. Nanyare. Bayar napa gratis Pak Sarif? Gratis, alhamdulillah. Kalau ini sound gratis, saya doakan sampean masuk surga sama soundnya sekalian. Ya pekol tibi lah. Pas kemudian nengi bengla suara ke Pak Sarif. Nunggu Ji Muhammad. Nunggu apa Pak Sarif? Nunggu ojek kan nih kok. Arah apa Pak Sarif? Iya ri iya ke eko. Masuk suara ke pangi beson eko. Lagi nak karaoke ini dalam ke. Bisa apa hari gara-gara tuan Ustadz Zain Mohsin Lambo eko. Masjid Babu Sofaro eko.
Bing kowe apa gratis kayak kok awalnya bener majer wae. Ken kok todo sih wae. Saestu Pak, niku aslinya mboten gratis Pak. Niki awalnya bayar gitu. Tapi ya berhubung beliau ceramah yang ngoten ya malu kula iku. Ya mau nggak mau ya Pak Syarif ya. Ya akhirnya nanti di depan surga ketemu Pak Yus. Mau bawa apa Pak Syarif? Bawa son niku. Ya dorong sendiri Pak Syarif. Tapi semoga Allah memudahkan urusan Pak Syarif sekeluarga. Allah mudahkan rezekinya dan Allah berikan kesehatan dan Allah memberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Ibu-ibu sekalian, Bu, sebagai penutup, mulai besok belajarlah menjadi manusia yang dermawan, mau berbagi kepada sesama walaupun itu sedikit. Kalau tidak mampu membagi uang, bagilah makanan. Kalau tidak mampu bagi makanan, kata Nabi, karena keadaanmu, cukup engkau membagi senyuman. Ya Nabi, kalau kami tidak mampu senyum, jaga ucapan. Karena sedekah paling ringan adalah menjaga lidah dari ucapan yang mendatangkan rasa sakit bagi orang lain. Ja ampo ketomanan atungingan biasanya bu ibu meneng neng yadeen labeng bedepoi saya ketunging. Awalnya tunging pengajian, suwe kok. Apa ti denake tunging hadrah kok. Awalnya normal Pak, awalnya normal. Tunging hadrah. Iya ti. Noroda armis tian suwe kok. Arapa? Kau dunga kuki majer ke. Iya mina tahu boy kaketi. Iseng beneng kok sing ngalah gua. Marah apa su? Der-bener tunging resu are petenar su. Wallahi benih ke gua. Marah. Mulai legu jege. Mun beda tetangga aku dungan merah jege tunging. Arapa? Jengkolin celeng gua. Pak kodungan merah gua. Iya Pak talbu hasil lah itu. Allah sih deh nur ambuin ambu. Jangan membicarakan orang yang sedang di hadapanmu karena dia sedang menahan lidahnya untuk tidak membicarakan keburukanmu. Paham? Udah. Oh, orang seneng neng benih kita atungi kesampian Pak. Kelenahan kisah. Nih kok. Lala satu nginge kok. Ustaz Sudaryo kakek aku cak ustaz diketunging boleh. Nang. Tapi iya yen ke. Udah ambuin. Kalau lidah ini nggak bisa dijaga maka sedekah kita gagal. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan di sana itu yang ahli salat, sujudnya tidak berhenti ya Rasulullah. Puasanya tidak pernah berhenti Senin dan Kamis. Sedekahnya tidak pernah selesai ya Rasulullah. Tapi lidahnya tidak pernah dijaga, selalu nyakitin orang lain. Apakah dia masuk surga? La. Walaupun sholatnya nggak berhenti, sujudnya tidak berhenti, sedekah terus tiap hari, zikir tidak berhenti tiap malam. Tapi ketika lidahnya dia menyakitin orang lain, yakin dia bukan ahli surga, bal hiya min ahli nar, akan tetapi dia ahli neraka. Kalau sudah salat, jaga sikap. Kalau sudah ibadah, jaga perbuatan. Kalau sudah melakukan amal solih, jaga hal tersebut dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilainya. Semoga pertemuan malam ini walaupun singkat menjadi kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal solih di antara sesama. Dan untuk panitia, insya Allah panitia pahalanya besar di sisi Allah. Besar Pak. Sebab kata Nabi, kalau ada satu orang beriman kepada Allah karenamu, kalau ada satu orang beriman kepada Allah karenamu, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Talib, kepada Ali bin Abi Talib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Kalau ada satu orang beriman kepada Allah dan ingat kepada Allah karenamu, maka pahalanya lebih baik dibandingkan dengan sedekah unta yang paling mahal. Itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya sudah malam. Sekali lagi saya mohon maaf karena kehadiran saya yang terlambat. Karena semata-mata bukan karena kami niatkan.
Mun langsung doa larang ke. Karena hari Tuhan mantar soki kapi lagi. Beda tetangkem anu ke jompok mak. Ki laku kalau enam kasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari anu Pak Kiai, dari Jalan Kebangkitan. Oh iya. Ada apa Bu? Kok pagi sekali? Anu Pak Kiai, saya ini minta doa Pak Kiai. Doa apa Bu? Doa biar cepat kaya. Aduh, hari keleror ya. Jadi begini Bu, kalau masalah doanya ada, mustajab belum tentu. Kok bisa Pak Kiai? Ibu nggak ngelihat saya apa? Kalau saya punya doa kaya nggak mungkin saya kasih ke ibu Bu. Saya aja mau beli rokok kesusahan Bu. Ma apa beda orang minta Tuhan soki ku, dah tak soki. Kan tak masuk akal Pak. Beda orang lagi bagi Tuhan mantar soki, ben ki melarat. Kan bener kan tak masuk akal. Nah, tadi kita hanya berdoa kepada Allah pertama, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Rajab. Allah turunkan barakah di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan anaknya jadi anak saleh dan salihah. Dan yang ketiga paling penting, semoga kita menjadi orang yang mendawamkan salat. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amak wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulik wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. اللهم استر لنا عورتنا وعيوبنا في الدنيا كما سترت عورتنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في زمرة نبيك اللهم اجمعنا في زمرة خليلك اللهم اجمعنا في زمرة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن ينادى في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى في يوم القيامة اهشأوا فيها ولا تكلمون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.